Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Queen Florentina Siburian, NIM 120208035 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai microwave assisted extraction. Yang pertama, adapun pengertian dari microwave assisted extraction adalah ekstraksi yang memanfaatkan energi atau radiasi gelombang mikro untuk mempercepat ekstraksi selektif melalui pemanasan pelarut secara cepat dan efisien. Teknologi ini sangat cocok bagi pengambilan senyawa yang bersifat termolabil karena memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibanding proses pemanasan konvensional. Adapun rangkaian alat dari microwave assisted extraction adalah bisa dilihat di gambar ini, di mana pada tabung ini yaitu merupakan oven. Di sini ada sensor suhu. Di sini ada alat untuk mengukur suhu dan mengontrol waktunya. Di sini ada alat untuk menghubungkan ke listrik. Adapun di sini ekstraksinya yang akan diuji. Di sini ada kondensor ya, bisa dapat dilihat. Dan di sini adalah eh, rangkaian alat untuk memasukkan air dan yang sebelah sini untuk mengeluarkan airnya. Dan di sini ada adaptor gelas atau kaca adaptor. Nah, adapun prinsip kerja dari microwave assisted extraction sendiri yang pertama yaitu sebelum melakukan ekstraksi, bahan baku yang berupa serbuk kering Slorera SP ditambahkan air untuk memudahkan proses ekstraksi. Yang kedua, turunnya hasil ekstrak yang diperoleh diakibatkan karena gelombang mikro rasio pelarut bahan baku yang lebih besar dalam ekstraksi. Lalu yang ketiga, dua faktor yang saling mempengaruhi dalam ekstraksi microwave assisted extraction adalah daya pada alat pembangkit gelombang mikro serta lama waktu ekstraksinya. Yang keempat, kombinasi daya yang rendah dan waktu ekstraksi yang panjang merupakan pilihan yang bijak karena dapat menghindari terjadinya degradasi thermal produk. Yang kelima, metode microwave assisted extraction merupakan metode fisik, yaitu metode dengan prinsip merusak dinding sel. Yang keenam, pemanasan gelombang mikro yang meningkat dapat mengubah energi elektromagnetik menjadi panas. Yang ketujuh, semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin banyak energi elektromagnetik yang dirubah menjadi energi panas, sehingga suhu semakin meningkat. Yang kedelapan, efisiensi ekstraksi dengan energi gelombang mikro meningkat seiring dengan peningkatan daya. Selanjutnya di sini ada proses radiasi di mana dibagi menjadi dua, yaitu fokus microwave oven dan multi-mode microwave oven, di mana fokus microwave oven adalah fokus radiasi microwave pada pembatasan zona, di mana sampel terkena lebih kuat medan listriknya. Adapun multi-mode microwave oven adalah sistem dispersi random radiasi gelombang mikro dalam ruang microwave sehingga setiap zona dalam ruang dan sampel disenai secara merata. Di sini adapun perbedaan atau gambar dari kedua sistem tersebut ya dapat dilihat. Ini gambar ini merupakan fokus microwave oven dan yang kedua ini adalah multi-mode microwave oven. Adapun langkah kerja pada microwave assisted extraction adalah yang pertama, proses ekstraksi dimulai dengan memasukkan sampel ke dalam vessel ekstraksi, diikuti dengan penambahan pelarut dan penutupan vessel. Yang kedua, radiasi microwave diaplikasikan dan langkah pra-ekstraksi dimulai dalam rangka untuk memanaskan pelarut dengan nilai-nilai yang ditetapkan. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai ditetapkan akan tergantung pada efek yang diterapkan, serta jumlah dan jenis sampel. Biasanya itu membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Adapun yang keempat, yaitu sampel selanjutnya diiradiasi dan diekstraksi selama waktu tertentu. Nah, langkah ekstraksi
praktis, biasanya itu di kisaran 10 hingga 30 menit. Yang kelima, ketika ekstraksi telah selesai, sampel dibiarkan mendingin ke suhu kamar untuk dapat ditangani, biasanya tidak melebihi 20 menit. Yang keenam, sebelum analisis, penambahan standar internal atau langkah pembersihan mungkin dibutuhkan. Nah, adapun metode ekstraksinya yaitu pada microwave assisted extraction dapat dilakukan baik dalam open vessel atau di bawah tekanan atmosfer atau maupun dalam closed vessel yaitu di bawah kontrol tekanan dan temperatur. Nah, dapat dilihat ya di sini ada pun gambar dari open system di mana dilakukan di bawah tekanan atmosfer. Dan yang sebelah kanan ini merupakan closed system di mana di bawah kontrol tekanan dan temperatur. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari open vessel system sendiri yaitu kelebihannya kemampuannya menambahkan reagen kapan saja selama perawatan. Yang kedua, kemudahan pelarut berlebih bisa dihilangkan. Yang ketiga, lebih cocok dengan spesies termolabil karena menggunakan suhu rendah relatif terhadap closed vessel system. Kekurangan dari open vessel system sendiri yaitu waktu operasi yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang serupa dengan waktu closed vessel system biasanya lebih lama. Adapun kelebihan dari closed vessel system yang pertama dapat mencapai suhu yang lebih tinggi. Yang kedua, hilangnya zat yang mudah menguap selama iradiasi gelombang mikro hampir sepenuhnya dihindari. Yang ketiga, pelarutnya lebih sedikit diperlukan dan tidak ada ketentuan untuk menangani asap yang berpotensi berbahaya. Nah, adapun kekurangan dari closed vessel system sendiri, yang pertama itu tekanan tinggi yang digunakan akan menimbulkan resiko keselamatan, seperti adanya ledakan, seperti itu. Yang kedua, jumlah sampel yang didapat diproses terbatas. Vessel harus didinginkan sebelum dibuka untuk menghindari hilangnya konstituen yang mudah menguap. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi microwave axis extraction sendiri, yang pertama yaitu pemilihan pelarutan, di mana kemampuan pelarut untuk menyerap gelombang mikro, interaksi antara pelarut dengan matriks dan kelarutan analit dalam pelarut. Nah, pelarut yang lebih disukai itu adalah pelarut yang memiliki selektivitas tinggi terhadap analit, tetapi tidak untuk komponen matriks. Sistem kelenjar dan pembuluh bahan atau tanaman yang digunakan itu mengandung air yang dapat menyerap gelombang mikro. Adapun yang kedua yaitu volume pelarut, di mana biasanya jumlah pelarut berkisar sekitar 10 hingga 40 mili dan memastikan seluruh sampelnya itu terendam, terutama ketika memiliki matriks yang akan mengembang selama proses ekstraksi. Nah, volume pelarutnya itu biasa lebih tinggi dapat memberikan perolehan kembali atau recovery yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu waktu ekstraksi. Meningkatnya waktu ekstraksi akan meningkatkan jumlah analit yang terekstraksi, meskipun terdapat resiko degradasi. Nah, waktu iradiasi juga dipengaruhi oleh sifat dielektrik pelarut, di mana pelarut seperti air, etanol, dan metanol biasa menjadi sangat panas pada pemaparan yang lebih lama, sehingga dapat membahayakan konstituen tremolabil. Adapun yang keempat yaitu suhu ekstraksi, di mana peningkatan temperatur atau suhu akan mengakibatkan meningkatnya efisiensi ekstraksi karena meningkatkan desorpsi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pelarutan. Yang ketiga, yang ketiga menurunkan tegangan permukaan viskositas parut sehingga dan dapat mempermudah pembahasan dan penetrasi. Adapun yang keempat yaitu faktor karakteristik partikel, di mana ukuran partikel berpengaruh terhadap recovery senyawa sebagaimana halnya teknik konvensional
kelembapan matriks dapat meningkatkan recovery ekstraksi tersebut, di mana kelembapan selalu akan memiliki efek pada kemampuan pelarut menyerap microwave dan karenanya memfasilitasi proses pemanasan. Adapun faktor yang keenam yaitu kekuatan microwave. Nah, kombinasi kekuatan rendah atau sedang dengan pemaparan yang lebih lama bisa menjadi pendekatan yang bijaksana. Kekuatan yang lebih besar akan mengakibatkan pemecahan sel lebih cepat, dan kekuatan yang lebih kecil akan mengakibatkan pemecahan sel bertahap. Adapun pemilihan kekuatan berdasarkan pada jumlah bahan yang diekstrak. Kekuatan harus dipilih dengan tepat untuk menghindari temperatur yang berlebihan seperti degradasi dan overpressure dalam sel. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari microwave assisted extraction ini sendiri. Yang pertama, kelebihannya itu waktu ekstraksi yang sangat singkat. Dan yang kedua, penggunaan parut yang sedikit. Yang ketiga, menggunakan energi listrik lebih kecil. Yang keempat, cocok untuk mengekstrak senyawa termolabil. Yang kelima yaitu gelombang mikro dapat mengurangi aktivitas enzimatis yang merusak senyawa target. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, perlu waktu untuk mendinginkan benjana atau wadah. Yang kedua yaitu parut yang digunakan harus bisa menyerap gelombang mikro. Yang ketiga yaitu perlu dilakukan langkah pembersihan. Dan yang keempat yaitu diperlukan alat khusus. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.